Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku semuanya kelas 12. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kalian semuanya, kita semuanya, sehingga pada hari ini kalian dan Pak Pitoyo bisa hadir di video ini untuk mempelajari modul selanjutnya, yaitu tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Kalau kemarin Pak Pitoy sudah menjelaskan mengenai kemajuan iptek bagi kemajuan negara berbhinneka tunggal ika, maka sekarang saya akan menjelaskan mengenai modul 7 dinamika persatuan dan kesatuan bangsa. Tolong untuk video ini bisa dicermati, bisa dilihat seksama untuk kalian semuanya. Kemudian bila di akhir nanti ada ketentuan untuk meresum tugas atau ulangan, untuk bisa disiapkan sebelumnya. Saya yakin kalian pada hari ini sudah duduk manis di depan media sosial untuk melihat YouTube pada hari ini tentang pelajaran PPKN, dan saya harapkan semuanya hadir untuk mengisi kehadiran, yaitu absensi dan nanti tugas atau apapun itu yang berkenaan dengan modul yang akan saya berikan di akhir kegiatan pembelajaran. Itu ya. Untuk hari ini tentang dinamika persatuan kesatuan bangsa, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya menjelaskan modul ini tentang kemajuan iptek kemarin? Ada? Kalaupun ada, nanti tolong bisa melalui WA group bertanya, atau kalau tidak ada akan saya lanjutkan di modul sekarang. Baik, untuk seluruh siswa kelas 12 dari kelas A sampai kelas G, saya yakin kalian duduk hadir semuanya untuk melihat video ini, bagaimana perkembangan negara Indonesia pada zaman dulu, zaman sekarang, dan mungkin zaman yang akan datang. Kita membahas mengenai hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Kalian pasti tahu NKRI itu apa, gitu ya. Tolong dilihat modulnya terlebih dahulu, dibuka bukunya. Mungkin yang sudah dapat buku, yang belum mungkin bisa pinjam ke temannya atau fotokopi, gitu ya. Jadi tolong dilihat apa yang dimaksud dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kalian menjawab, saya jelaskan, adapun tujuan pembelajaran dari dinamika persatuan dan kesatuan bangsa di sini adalah kalian sebagai generasi perubah bangsa. Saya tekankan generasi perubah bangsa, bukan penerus bangsa. Apapun yang akan terjadi di dalam negara Indonesia, kalian berhak, karena hak itu dilindungi oleh warga negara, oleh pemerintah, yang harus kalian sampaikan di dalam prosesnya untuk bisa memberikan secercah harapan bagi negara kita agar menjadi lebih baik dari negara berkembang mungkin menjadi negara yang maju, gitu ya. Tujuan dari belajar hari ini yaitu harapan Pak Pitoyo kalian mampu dan siap untuk menganalisa proses perubahan NKRI sebagai wahana atau tempat terbentuknya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Untuk itu, dalam proses ini kalian harus mengenal dulu apa yang dimaksud atau apa itu NKRI. Ya, betul. Ada yang sudah menjawab, mungkin NKRI adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak TK tahu NKRI singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi apakah ada yang tahu kapan NKRI terbentuk? Kenapa harus ada NKRI? Wilayah NKRI mana saja? Mungkin di modul yang sudah dibaca, kalian sudah paham betul
atau masih belum paham, Pak Pit bantu. Di sini juga Pak Pit membuka tentang materi tersebut. Kalau negara kesatuan yaitu suatu wilayah yang meliputi wilayah darat, lautan, dan udara yang terbentuk dalam satu kesatuan berdasarkan aturan hukum dan menjadi wilayah yang menjadi kedaulatan suatu negara dan bangsa. Itu adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan itu telah disahkan di dalam pembukaan UUD 1945 dan di dalam Pancasila, bahkan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk saat ini yang kita pelajari adalah, pernah dengar kata-kata NKRI, harga mati? Pernah ya? Oke. Kenapa kok ada kata-kata harga mati? Karena itu adalah sebutan sebagai semboyan semangat warga negara Indonesia untuk mempertahankan wilayahnya, agar wilayah kita tetap ada. Apapun, siapapun yang mengganggu wilayah kita, kita siap untuk negara Indonesia, negara kesayangan, kecintaan orang Indonesia. Kita tidak mau dan tidak ingin ada penjajahan kesekian kali. Walaupun ya mungkin orang belum bisa menganalisa, walaupun saat ini kita didera oleh perang dunia yang istilahnya perang dunia ketiga. Kalau perang dunia 1 dan 2 itu menggunakan fisik persenjataan, bisa jadi sekarang adalah perang dunia ketiga dengan membuat senjata biologis tanpa senjata perang. Maksudnya bagaimana? Orang tidak darder enggak, tapi orang langsung diberikan sebuah virus di mana yang pro dengan negara A, maka dia akan mati. Bila mana dia pro dengan negara B, maka dia akan hidup. Sama, pada saat Perang Dunia 1 dan Perang Dunia 2, itu yang pro-pro itu akan dimusnahkan oleh musuh atau lawannya. Nah, saat ini tidak ada yang namanya tembak-tembakan, tapi orang semakin jenius, semakin pintar. Maka perang itu menggunakan alat biologis. Bisa dikatakan saat ini musim pandemi yang menyikat seluruh Indonesia dan seluruh dunia itu bisa dikatakan perang dunia ketiga. Siapa yang pro dengan negara Cina? Siapa pro dengan negara Amerika? Luar biasa. Mungkin kita atau saya pun tidak nutut sampai ke sana, tapi kalau saya lihat, saya analisa, iya ya bisa jadi, karena tidak main fisik atau berupa bentuk fisiknya senjata tidak ada. Jadi orang yang negara mana itu pro, maka masyarakatnya atau warga negaranya hangus, hilang. Dan itu bisa mencapai jutaan. Sebut Amerika sudah berapa? Ya, kroninya Amerika, Inggris, lihat berapa. Seperti itu. Ya, ini hanya sebuah analisa saja. Nah, untuk itu saya kembalikan. Sebagai harga mati, tidak boleh ditawar. Saya hidup di Indonesia, saya orang Indonesia, maka saya tidak boleh apatis terhadap Indonesia. Di saat nanti pilkada, siapapun pilihanmu, harusnya kamu memilih. Siapapun presidennya di Indonesia, harusnya memilih, walaupun sudah ada luka yang membuat kita tidak percaya akan kepemimpinan sekarang. Wajar. Tetapi di saat kita berkata NKRI harga mati, kita harus melindungi Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Pilihlah yang menurutmu bisa mewakili kamu. Pilihlah mereka yang bisa mempertahankan NKRI dan tidak dijual seluruh aset negara kita. Karena kita sudah pintar, kita sudah cerdas, kita sudah kapok, kita sudah males tentang pemimpin-pemimpin yang sok blusuan, pencitraan, atau apapun namanya di belakang partai apa, membanggakan orang tua yang sudah meninggal, kemudian mensesarakan rakyat,
apakah itu sebagai harga mati NKRI? Karena harga mati NKRI ada itu dari perjuangan nasionalisme orang Indonesia pada saat itu. Kalian pasti tahu, ingat bagaimana 10 November 45 perang di Surabaya. Tidak ada persenjataan yang sangat luar biasa modern, tapi orang Indonesia, masyarakat Surabaya menggunakan bambu runcing dan bisa mengalahkan senjata atau meriam, bom. Dan kita bisa. Hanya satu kata, bersatu untuk Indonesia. Baik, sekarang saya lanjutkan. Jadi istilah negara kesatuan itu apa? Negara kesatuan adalah negara yang menyeluruh dari berbagai wilayah atau tempat yang terpisah oleh lautan. Kita negara yang besar, negara kepulauan, diincar oleh negara-negara dunia, di mana letak wilayah kita sangat strategis. Diukur itu luar biasa bagus, dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 94 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Itulah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Saya yakin anak kelas 12 sudah paham dan pintar. Yang belum tahu tanya, ya, jangan diam. Kamu sudah kelas 12, usiamu sudah bisa dipertanggungjawabkan atas sikapmu. Kalau kamu ilmu saja tidak ada, mau jadi apa Indonesia? Apa yang kamu banggakan untuk Indonesia? Apa? Apakah kamu hanya di belakang layar, di balik kekuasaan bapak ibumu? Enggak kan? Oke. Untuk itu Pak Pitoyo menyarankan, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote itu harus kita jaga. Dari Pulau Sumatera, mungkin ada yang tahu nama lainnya Pulau Sumatera, Pulau Andalas. Dari Pulau Kalimantan, nama lainnya Borneo. Dari Pulau Sulawesi, nama lainnya Pulau Celebes. Kemudian Irian, yaitu Papua. Kemudian Jawa, yaitu pribumi atau Jawa Dwipa. Dan pulau-pulau lain yang ada di Bali, NTT, NTB. Itulah wilayah kita yang harus kita jaga. Kalian sebagai generasi pembaru, kenapa tidak melihat itu semuanya? Kenapa hanya melihatnya adalah kemilenialitas, kemudian gaya-gaya anak sekarang, narkoba mungkin, padahal pemerintah sudah no say to drugs. Kenapa kamu ingin mencoba? Apakah kamu ingin menjadi orang hebat? Atau kamu ingin mencoba hal yang baru? Setelah tahu di penjara baru kapok. Jangan seperti itu. Di saat itu terjadi, orang itu akan menyadari akan kesalahannya, dan itu sudah terlambat. Jadi jangan menyentuh hal seperti itu. Jadilah pemuda-pemuda yang berkualitas. Ikut organisasi yang positif, ikut lembaga apapun, ikut juara apapun. Jangan cangkruk di warung kopi, tidak ikut pembelajaran, atau tidak pernah absen. Itu yang kita banggakan kepada kalian? Itu yang Indonesia banggakan kepada kalian? Atau ini yang kamu ingin banggakan kepada Indonesia? Tolong bisa dijawab di hati nuranimu. Oke, saya lanjutkan. Berbicara NKRI, maka tidak lepas berbicara tentang ibu kota negara, yaitu Jakarta. Dimana kalau kita lihat, ada beberapa tujuan-tujuan negara menurut teori. Ada ada teori kesastraan, ada teori perdamaian dunia,
Ada teori kedaulatan hukum, ada kekuasaan negara, dan ada teori jaminan dan hak kebebasan. Kemudian ada tujuan negara menurut para ahli, menurut Aristoteles, Benedictus Spinoza, Harold Lansky dari Jerman ini, John Locke, Niccolo Machiavelli, Plato, Roger Scruton, Socrates, Thomas Aquinas, dan lain sebagainya. Mungkin dalam bukumu sudah dijelaskan bahwa fungsi-fungsi negara pun terdiri dari beberapa hal. Tapi sebelumnya ada faktor-faktor pendukung kesadaran orang berbangsa dan bernegara. Apa? Adanya tingkat keamanahan, pemerataan kesejahteraan, keadilan, kepercayaan pada wakil rakyat, tegasnya hukum. Nah, bicara tegasnya hukum, apakah hukum sudah tegas? Sudah, tapi aparatnya yang tidak tegas. Rasa memiliki dan bangga, menyadari, mengetahui lebih banyak, dan seterusnya. Jadi kalian harus paham tentang itu. Banggalah menjadi Indonesia. Rangkul hatimu. Darahmu adalah darah Indonesia. Apapun itu, walaupun kamu nanti menikah dengan bule, kamu orang Indonesia. Ada darah dada Garuda. Garuda ada di belahan jiwamu. Itulah Indonesia. Ini ada tahapan-tahapan pembinaan, persatuan, dan kesatuan. Mungkin kamu bisa lihat di modul. Ada perasaan senasib, sepenanggungan, bahwa dari bangsa-bangsa di Indonesia ada bangsa Timur, ada bangsa Madura, ada bangsa apapun, Sunda dan sebagainya, Jawa gitu ya. Kita merasa senasib karena pernah dijajah. Kemudian ada kebangkitan nasional. Dengan adanya kebangkitan, Indonesia hadir, Indonesia ada, Indonesia timbul dengan adanya kebangkitan anak-anak Indonesia. Sumpah Pemuda ini adalah para jongjong dari seluruh Indonesia yang ingin Indonesia itu ada. Sekarang ada anak-anak milenial tidak memungkinkan ada. Atau para pemimpin kita malah ingin menjual semuanya. Saya bingung. Mau dibawa kemana Indonesia ini? Seperti lagu ya. Mau dibawa kemana gitu kan. Tapi ini bukan lagu. Ini Indonesia, tempat lahir beta. Ya. Ada melalui proklamasi. Jadi tahapan-tahapan inilah Indonesia terbentuk. Terakhir dari proklamasi. Kalian pasti ingat dan hafal proklamasi. Kami, bangsa Indonesia. Hafal toh? Burung Garuda hafal toh? Tidak hafal, dihafalkan. Sebelum nanti saya tanyakan. Ya, di 12A. Mungkin ada Kristanto ya. 12B. Lakinya ada Kresna ya. 12C ada Rafli ya, Adin, Wahyu ya. 12D ada Imade, 12E ada Sidani, 12F ada Mas Farhan, Ketua OSIS. Oke, 12G ada Andrian, Sajid, Jaki ya. Semuanya berperan aktif. I love Indonesia. Seperti kamu mencintai wilayahmu di sini Surabaya. I love Surabaya. I love bonek. Di saat bonek hadir, tolong dijaga. Jangan sampai kalian anak bonek merusak fasilitas negara, fasilitas umum. Apa artinya bonek bagi kamu kalau kamu merusak? Ikut-ikutan. Kenapa kamu harus ikut-ikutan? Tidak punya pendirian. Senang, bangga. Apa yang kamu banggakan setelah kamu merusak? Ada? Kira-kira kamu yang akan dimintai uang untuk memperbaiki fasilitas negara itu melalui apa? Pajak. Tapi kalau kita jaga bersama-sama, tidak akan pernah kita dimintai lagi. Negara kita semakin maju. Tapi karena kita terbelit oleh syaitan, maka kita ikut tanpa berpikir panjang. Gitu ya. Oke, lanjut. Di sini ada nilai-nilai yang membuat negara kita bisa luar biasa. Ada nilai religius, yaitu ada di alinea keempat.
ada nilai kemanusiaan, ada nilai produktivitas, ada nilai keseimbangan, dan nilai demokrasi. Serta ada nilai kesamaan derajat, nilai ketaatan hukum. Monggo silakan dibaca. Saya yakin kalian sudah membacanya ya. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kalian ketahui. Seperti itu. Jadi tolong untuk kalian bisa paham apa itu NKRI, apa itu, bagaimana, harus apa yang harus saya lakukan. Tidak usah jauh-jauh kalau bicara NKRI. Di sekolahmu sendiri, apa yang sudah kamu perbuat yang membanggakan. Walaupun kamu dulu, tidak usah berkata walaupun dulu. Kamu yang sekarang-sekarang. Yang dulu berarti kamu tidak bisa move on. Walaupun kamu dipaksa, walaupun kamu tidak suka. Apakah itu alasan orang dewasa untuk hal itu? Tidak, toh. Jadi, ayo kalau mau berubah, kita berubah. Apapun yang ingin kamu lakukan, yakin pasti kamu bisa. Itu ya. Oke. Kelas 12 Yahud. Bagaimana cara menjaganya? Di sini ada beberapa fungsi negara, ada fungsi reguler dan agen development. Gitu ya, di bukumu ada. Tujuan dari negara NKRI apa tujuannya? Ada di pembukaan UUD 45 alinea ke-4. 1. Ayo. Oke, saya lanjutkan. Tujuan negara kesatuan Indonesia. Oke. 1. Ayo apa? Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu adalah tujuan ke dalam maksudnya untuk negara kita. Kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa. 3, memajukan kesejahteraan rakyat. Ya. Jadi 1, 2, 3 tujuan ke dalam untuk Indonesia supaya rakyatnya makmur, rakyatnya tentram. Yang keempat, baru tujuan ke luas. Setelah Indonesia makmur, kita baru mendukung negara-negara yang ada di dunia, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Apa itu? Kita mengirimkan pasukan perdamaian dunia. Apa itu? Ya itu tadi, pasukan Garuda, dan terakhir di Lebanon. Ya. Jadi anak-anakku, semuanya yang menyimak atau masih menyimak di video ini, harapannya Pak Pit, ayo kalian adalah generasi yang luar biasa untuk bisa menyikapi. Karena ada hal-hal yang perlu kalian ketahui. Apa? Ada sikap-sikap yang harus kalian hindari untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap apa aja? 1, jangan mengembangkan sikap sukuisme. Maksudnya apa itu? Paham atau aliran ini itu membanggakan sukunya. Suku Jawa itu paling bagus. Suku Madura, tak iya. Suku Sunda, nuhun atuh. Suku Jawa, suku Batak, suku Flores, suku Dayak, semua kalau membanggakan hancur Indonesia. Itu ya. Nomor 2, provinsialisme, membanggakan provinsinya. Oke, provinsi Jawa Timur, boneke metu, jos, nggak bisa. Kita Indonesia. Provinsi Jawa Barat, DKI, gue banget, nggak bisa. Kalau kalian tidak pernah bicara gue, ya kita bicara orang Jawa. Kenapa harus ikut seperti orang Jakarta? Kenapa harus ada pengakuan? Ya, jelas ya. Oke. Kemudian hilangkan sifat kalau ada primordialisme, membanggakan daerahnya. Beda. Suku, provinsi, daerah. Daerah Madura ini paling apik. Caro, tak caro kapon. Segini. Apa yang kamu banggakan dengan hal itu? Jawa, lek kan wong Jawa, Madura kesarene gak iso. Sunda ku wonge halus-halus ta ya. Ora iso. Ndak bisa apa-apa.
Jadi kalau mau keras dia tidak bisa, kalem gitu ya, itu yang dibanggakan. Tidak juga. Suku Padang atau daerah Padang, terus kemudian daerah Maluku, beta manisik seperti itu. Tidak. Jadi semuanya adalah orang Indonesia dengan beragam bangsa, suku bangsa. Kalau kita berbicara tentang negara, di kelas 1 itu sudah saya bahas. Yang saya pegang pada saat itu jelas dan mungkin sudah paham tentang itu. Beda antara bangsa dan negara. Karena kalau bangsa seperti ini, kalau negara seperti ini, maka ada suatu negara yang tidak mempunyai bangsa karena disebut sebagai negara. Ada sebuah bangsa yang tidak disebut sebagai negara karena memang dia belum diakui secara hukum. Ada. Silakan dicari. Tanya anak kelas 12 A, B, C yang saya ajar. Mudah-mudahan kamu masih ingat ya. Oke, kemudian sikap apa lagi? Sikap chauvinisme, yaitu paham yang membanggakan bangsa atau negara secara berlebihan, mengagungkan dan merendahkan bangsa lain. Jadi mengagungkan negaranya sendiri. Tahu ya negara mana itu? Amerika. Menjelekkan negara lain itu luar biasa. Tentang kasus pandemi dia tidak percaya Cina atau apa seperti itu. Tetap dia paling super power. Akhirnya hancur nantinya. Tidak boleh. Kalau ada bangsa seperti itu, hancur negara tersebut. Ya mungkin dia kuat tapi rakyatnya sudah tidak percaya. Ekstremisme, paham atau sikap ingin menggulingkan negara sah dengan cara inkonstitusional. Maksudnya tidak dengan cara konstitusi atau aturan hukum. Contohnya dibedakan menjadi 2, kanan dan kiri. Kalau ekstrem kanan itu sikap ekstremisme ingin menggulingkan negara yang sah demi mewujudkan kepentingannya. Contohnya DITII, RMS, GAM, kemudian apa lagi, jihad gitu ya. Itu untuk mewujudkan kepentingannya, ekstrim itu. Kamu ingin masuk, ingin digantung, ingin didor, tak mati, enggak kan? Kemudian ada ekstrem kiri, ingin memulihkan negara yang sah secara institusional untuk mengganti ideologi yang ada. Jelas ini apa? PKI. Itu ekstrem kiri. Dan yang terakhir adalah etnosentrisme, paham yang membanggakan budayanya paling baik dari budaya orang lain. Jawa iki apik, ono tarian serimpi, orangnya kalem-kalem. Madura wes rapi, kasar, kempro, jahat, wes Sunda. Aduh, orang kalem-kalem, koyok kuro. Tidak boleh seperti itu. Kita terlahir di Indonesia, kita sama. Karena memang pertempatan mereka lahirnya ada di situ. Hargai mereka. Kita saling menghargai sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tolong untuk anak-anakku semuanya, ini adalah materi kesekian kalinya dari modul 7 sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan kalian paham mengenai persatuan dan kesatuan. Dan perlu kalian ketahui di dalam tugas modul itu kalau tidak salah kalian mencari tahapan-tahapan bagaimana Indonesia itu terbentuk secara persatuan dan kesatuannya dari masa ke masa. Itu ya. Tolong tugas yang ada di modul yaitu buatlah sejarah terwujudnya persatuan kesatuan dari masa ke masa di Indonesia. Jadi contoh pada masa kerajaan tolong diuraikan. Sebelum kemerdekaan apa saja pada saat itu yang terjadi. Kemerdekaan apa saja, orde lama, orde baru, orde reformasi. Jadi tolong itu dibuat dan untuk minggu depan kita ulangan harian gitu ya. Terima kasih atas perhatian dari kalian semuanya. Mudah-mudahan tidak bosan untuk melihat. Dan jangan lupa ini ada di YouTube, jadi tolong subscribe. Pak Pit minta tolong di subscribe supaya nanti kita bisa live langsung. Tunggu jadwalnya karena harus mencapai 1000. Tanpa bantuan kalian
YouTube Papit tidak akan berkembang. Dan terima kasih yang sudah subscribe. Saya doakan semoga banyak rezeki dan selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik alam semesta. Terima kasih. Saya akhiri, kalau ada pertanyaan silakan bertanya di WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anakku semuanya. Salam cinta. Saya tunggu nanti, mudah-mudahan kita bisa tatap muka.